أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Sadaqallahul azim. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jibt dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya 50 dan ayat 51. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini dengan membacanya, menghafalnya dan melihat maknanya serta mengamalkannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, ayatnya 50. Ayat ini menekankan tentang keanehan
perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau diperintahkan memperhatikan betapa beraninya orang-orang Yahudi dan Nasrani membuat kebohongan terhadap Allah dengan pengakuan mereka bahwa dirinya suci dan mereka disayangi oleh Allah secara khusus. Tidak seperti umat-umat lain. Cukup jelas bahwa perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu merupakan dosa yang besar. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bertafakuh fiddin, yaitu memperdalam agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita memperdalam agama Islam ini, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ayat 121-nya, dan orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan dengan adanya kita memahami kitab suci Al-Quran ini, kita mengerti perilaku-perilaku umat yang terdahulu, yang buruk mari kita jauhi, dan yang baik mari kita ikuti. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 51, ayat ini mengisahkan kembali perbuatan orang-orang Yahudi yang telah diberi kitab, telah memahami dan mendalami isi kitab yang ada, dan mendalami isi kitab yang pada dasarnya menyuruh berbakti dan menyembah hanya kepada Allah saja. Tetapi mereka masih juga mau bersujud dan menyembah berhala dan mempersekutukan Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Memenuhi ajakan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kitab. Satu hal yang aneh dan mengherankan, mereka menyangka bahwa mereka orang-orang yang benar, yang mengikuti dan menempuh jalan yang lebih baik daripada jalan orang-orang mukmin, pengikut Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bisa dilihat nanti di surat At-Taubah, jalan orang-orang yang selamat dunia akhirat di At-Taubah ayat 71 sampai 72, dan juga di akhir surat At-Taubah ayat 128 sampai 129, para pecinta-pecinta Nabi dan umat Islam ini, dan hati-hati para penentang-penentang Nabi di At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Bani Israel punya sejarah panjang dalam penyembahan berhala oleh nenek moyang mereka sampai generasi-generasi berikutnya. Mereka meninggalkan Allah Tuhan yang mereka telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Tuhan lain dari antara Tuhan bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Nanti bisa dilihat di kitab Hakim-Hakim 2.12. Dan sekian banyak lagi kisah penyembahan berhala oleh mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Alangkah kelirunya mereka, dan mereka sangat rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Marilah kita bersama-sama untuk berhati-hati di dalam hidup ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi ibadah yang kita laksanakan, ucapan kita, hati, pikir, perbuatan kita yang baik, mudah-mudahan mampu untuk menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ayat 22-nya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi kita berhati-hati, jangan sampai kita ini ikut-ikutan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi ikut-ikutan
yaitu menyembah setan, ya, sebagaimana di surat Al-Mujadilah ayatnya 5, sebagaimana di surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 14 sampai ayat 20. Itu pengikut-pengikut setan. Oleh karena itu ikutilah di Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Al-Baqarah 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Jadi setan itu bukan teman kita, bukan saudara kita, tapi musuh yang nyata bagi kita. Oleh karena itu janganlah kita mengikuti langkah mereka. 169 dari surat Al-Baqarah, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ayat 170-nya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Oleh karena itu hati-hati di ayat 171-nya, dan perumpamaan bagi penyeru orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan, mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Misalnya di surat 34, namanya surat Saba, ayatnya 15. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita, negeri NKRI ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, penduduknya yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, panjang umur bil barokah, wa bit taatil sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, seluruh para murid baca Al-Quran yang sudah wafat dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Bapak Ibu wali murid, sahabat-sahabat guru dan siswa-siswi kami yang sudah wafat dalam keadaan beriman,
presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kita, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.